Buat teras rumah jadi tempat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Parawais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Amin. Alhamdulillah, jadi di video kali ini mau share lagi aktivitas ya. Mau share lagi kegiatan Parawais. Jadi ini adalah video beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Waktu renovasi teras depan yang kita buat jadi tempat usaha laundry kita. Jadi saya tuh sebenarnya nggak ada video step by step setiap harinya saat tukangnya itu kerja ya teman-teman. Jadi nggak ada video bongkar sampai 1 hari kerja, 2 hari kerja gitu ya. Ini hanya saat saya ngomong bocil-bocil, kemudian saya pas pegang HP saya video. Karena kalau misalnya ada orang kerja di rumah itu saya nggak enak gitu loh teman-teman. Kalau misalnya saya video-videoin gitu, takutnya mereka tuh nggak nyaman. Jadi saya ambil videonya secukupnya aja gitu ya teman-teman, karena saya juga orangnya kurang percaya diri ya kalau misalnya saya mau ambil video gitu. Nah, adanya video kayak yang tadi di awal itu video potongan-potongan video pendek-pendek aja, karena ini juga sudah selesai proses, pembuatan terasnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh Pak tukang itu kerja sampai 5 harian gitu, sampai pembuatan pintu, itu totalnya ada 5 hari kerja. 6 hari ya teman-teman, itu sudah dengan pemasangan pintu gitu. Nah, makanya di sini karena hari ini sudah selesai, ini tanggal 3 kemarin, ini sudah selesai, jadi di sini saya mau beres-beres dulu. Karena sore ini juga saya mau pindah-pindahin barang-barang lain yang ada di tempat laundry sebelumnya ke rumah ini atau ke teras laundry yang baru ini. Oke teman-teman, jadi beginilah penampakannya. Tadi itu Pak suami sudah ngecat bagian atas, tapi karena dia mau sholat Jumat, makanya dia tinggalin dulu. Dia juga mau pergi lagi ke tempat laundry yang sebelumnya untuk nyuci baju. Karena walaupun kita lagi renovasi seperti ini, laundryan itu masih tetap jalan ya. Jadi kita itu nggak ada waktu untuk tutup laundry gitu teman-teman, karena memang pakaian yang masuk itu sudah ada jadwalnya diambilnya kapan. Jadi kita nggak bisa tutup laundry seenaknya kita gitu teman-teman. Harus sesuaikan dengan kalau misalnya hari itu tidak ada laundry yang diantarkan, berarti kita bisa deh tutup laundry atau hari itu hanya jemput-jemput laundry aja. Tapi kalau misalnya ada laundryan yang mau diantar walaupun kita lagi sibuk ya kita nggak bisa tutup laundry atau nggak bisa libur gitu ya teman-teman. Nah di sini nih saya mau lanjut untuk ngecat karena Pak suami mau pergi sholat Jumat, jadi saya lanjut ngecat bagian bawah-bawah yang gampang-gampang aja ya. Kebetulan kalau soal ngecat begini saya sih bisa-bisa aja ya teman-teman, walaupun mungkin hasilnya nggak serapi kalau misalnya laki-laki gitu yang ngecat ya. Tapi kalau perempuan itu kan bisa lebih teliti sela-sela mana yang kira-kira itu belum kecat. Nah, tadi ini dindingnya sudah amplas gitu ya, sudah dibersihkan, jadi saya di sini tinggal ngecat. Oke, di sini saya dibantuin dengan Kakak Fahra ya, teman-teman. Jadi dia itu lagi penasaran banget, dengan apa sih ini, pokoknya dia itu banyak pertanyaan. Maklum ya, dia sudah umur 4 tahun, jadi, lagi masa penasaran-penasarannya dengan benda-benda baru. Nah, tadi itu saya potong baliho untuk alas, di bawah gitu supaya lantainya tidak kena cat gitu ya, tidak kejatuhan cat. Oke, di sini tuh saya kenapa pakai gamis ya, padahal lagi ngecat karena baju, daster harian itu kotor semua ya teman-teman. Jadi di sini tuh karena, ribet banget wira-wiri ke sana kemari, alhasil pakaian sendiri itu malah nggak kecuci-cuci gitu teman-teman. Makanya pakaian kotor itu lagi numpuk dan, mesin cuci di rumah rusak, alhasil kalau kita nyuci itu kita kumpulkan dulu sampai banyak gitu, baru kita bawa ke tempat laundry untuk dicuci. Oke, di sini saya mulai ngecat, jadi saya pilih warna biru karena bingung gitu teman-teman mau dicat warna apa, sementara saya tuh nggak dominan suka ke satu warna gitu ya. Pokoknya kalau kira-kira saya rasa cocok ya udah saya pilih warna itu. Nah, ini tadi
saya yang beli cat ya teman-teman, terus kata yang, sales catnya gitu kalau misalnya laundry itu bagusnya warna biru, ya udah saya beli aja warna biru. Di sini warna birunya ya cantik ya alhamdulillah, bagus sih menurut saya. Warnanya tuh nggak lebay juga nggak pucat gitu teman-teman. Jadi kayaknya pas sih kalau misalnya untuk usaha laundry. Oke, di sini ada UAS juga sudah bangun, jadi ketambah deh, yang ngerecokin saya gitu ya teman-teman. Oke, jadi di sini tuh masih kosongan karena barang-barang lain masih ada di tempat laundry. Nah, kenapa sih, kita memilih untuk pindah lagi ke rumah, karena sewa di tempat laundry sebelumnya itu dinaikkan ya, teman-teman, itu alasan pertama. Nah, alasan kedua kita pikir-pikir lagi, kayaknya kalau misalnya di rumah itu lebih banyak positifnya gitu, teman-teman, daripada di tempat laundry yang sebelumnya. Kalau di tempat laundry yang sebelumnya itu yang di depan jalan, yang tempat kita sewa, itu sisi positifnya ya kita ada di depan jalan, sehingga orang-orang itu enak gitu nyarinya. Jadi bisa kelihatan tanpa kita harus promosi setiap hari ya teman-teman, karena kita promosinya bisa langsung gitu. Tapi kalau misalnya di rumah ini kan kita harus gencar promosi di media sosial gitu teman-teman. Mungkin ada, rumah saya juga ramai ya, bukan kompleks yang terlalu sepi gitu teman-teman. Cuman kan beda ya, di depan jalan besar atau jalan raya dengan di rumah kayak begini. Tapi pertimbangan lain juga, dengan waktu dan anak-anak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita, laundry-nya di depan jalan sana, itu kan agak jauh dari rumah ya teman-teman, dan kita tuh selalu bawa anak-anak ke sana. Nah, anak-anak itu jam tidurnya nggak teratur, terus mereka tuh kan namanya di petakan kecil mereka bosan ya. Jadi aktivitas yang mereka lakukan itu mungkin main sebentar, terus main HP lagi, main sebentar, main HP lagi, gitu terus teman-teman. Terus si Kakak Farah itu kan sudah masuk waktunya untuk ngaji gitu ya. Kalau misalnya ada di tempat laundry yang sebelumnya itu yang di depan jalan, itu dia jarang ngaji gitu teman-teman, karena saya kadang sore itu nggak sempet untuk nganterin dia ngaji. Alhasil dia tuh sering nggak ngaji gitu, jadi ya lebih baiklah di rumah. Kalau untuk pendapatannya, di tempat laundry yang lama dengan, sebelum kita pindah di laundry, kita kan di rumah ya, itu pendapatannya sih, beda-beda tipis ya teman-teman, sekitar 500 sampai 700 per bulan gitu, itu beda pendapatannya. Tapi itu dipotong dengan, jajan, kemudian bayar sewa, bayar listrik 2 tempat gitu ya. Makanya setelah kita pertimbangkan mending kita buat laundry di rumah aja. Yang paling pentingnya sih, pertimbangan paling utama itu ke anak-anak ya teman-teman. Bagaimana ngatur waktu tidur mereka, bagaimana ngatur waktu makan mereka, tempat ngaji mereka gitu ya. Sehingga kita memilih untuk pindah lagi di rumah. Karena kebetulan sewanya juga dinaikkan, jadi kita nggak pikir panjang, kita langsung buat laundryan di rumah. Nah, ini alhamdulillahnya kemarin itu ada dana dari sisaan lebaran gitu ya teman-teman, atau THR. Makanya kita, ada dana sedikit yang sudah kita cukupkan untuk buat di rumah. Untuk material-material lain kayak batako dan lain sebagainya itu sudah ada ya teman-teman. Jadi kita tinggal nambah semen, kemudian kasih bor, kemudian bikin pintu. Nah itu sih biaya yang, agak banyak yang dikeluarkan. Tapi kalau untuk lain-lainnya alhamdulillah sampai jadinya ini cukup ya. Memang, ketika kita niatnya baik, insya Allah dimudahkan sama Allah gitu ya. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang maha baik kepada kita. Oke, lanjut lagi. Ini video di sore hari ya teman-teman. Jadi tadi kan siang hari saya istirahat sebentar, nidurin anak-anak, kemudian di sini saya lanjut lagi untuk beres-beres di sore harinya. Karena bapak tuh lagi ambilin barang-barang yang ada di tempat laundry, mau dibawa ke sini kayak meja setrika, karena setelah ini saya menyetrika ya teman-teman. Jadi di sini saya mau ngepel dulu. Di sini saya pel dulu bagian ruangannya. Sebelum itu saya sapu dulu ya teman-teman, karena pasti habis ngecat gitu ya kotor, dan kebetulan ini catnya itu udah kering. Jadi di sini saya mau langsung lanjut untuk ngepel aja. Oke, karena ini baru jadi saya siram dulu dengan air. Saya siram memang sampai benar-benar basah ya. Kemudian airnya itu saya sapu gitu teman-teman, supaya nanti pas ngepel tuh nggak terlalu basah.
Nah, lanjut lagi di sini saya tumpahin, memang benar-benar saya tumpahin langsung cairan pembersih lantai atau, pel-pelan ini yang wanginya lavender, dan saya mulai lanjut ngepel. Di sini memang basah ya teman-teman, jadi memang sengaja saya basahin karena memang lantai baru, juga kan depan jalan dan juga, kemarin-kemarin itu masuk-masuk ke sini tuh selalu pakai, sendal gitu ya, makanya di sini saya bersihkan. Oke, jadi setelah ini barang-barangnya itu sudah datang ya teman-teman, sudah, sementara di jalan dibawa sama bapak, karena kebetulan nggak terlalu jauh sih, jaraknya itu cuma sekitar 500 meter, sampai 1 kilo gitu teman-teman dari, tempat saya ke tempat laundry yang sebelumnya. Oke, ini sudah mau selesai, jadi karena tadi saya siram, jadi, agak sedikit basah ya teman-teman, jadi di sini nanti saya mau lap lagi dengan kain yang kering gitu, supaya nanti keringnya itu lebih cepat, karena nanti kalau misalnya basah barangnya sudah datang tapi lantainya masih basah itu malah kotorannya menempel. Nah, jadi hari ini tuh memang cukup melelahkan ya teman-teman, tapi alhamdulillah senang banget bisa nempatin tempat baru ya, walaupun ini cuma di rumah, dan ini bekas teras yang kita ubah menjadi tempat laundryan, tapi sudah bersyukur banget ya teman-teman. Semoga nanti bisa punya rumah yang lebih bagus, mmm, yang lebih bagus lah ya. Kalau layak ya, rumah ini sudah lebih dari layak ya teman-teman, walaupun bagian luarnya itu papan-papannya sudah pada rusak-rusak gitu. Tapi ya saya tuh sudah sangat bersyukur ya, sudah alhamdulillah banget. Walaupun tinggal dengan orang tua, tapi alhamdulillah banget bisa, nempatin rumah yang kita dijauhkan dari panas, dari hujan gitu ya teman-teman. Kita dilindungi dari panas, dari hujan gitu. Jadi ya bagaimanapun tempat kita, kita intinya sih harus bersyukur gitu ya teman-teman. Dan di sini saya lanjut lagi, saya di sini ngelap lagi lantainya pakai kain yang kering supaya di sini cepat kering ya. Karena pasti nggak lama lagi tuh bapak udah datang gitu. Oke, di sini teman-teman lagi ngapain nih sambil nonton video saya? Terima kasih ya sudah mau klik dan nonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel ini, karena sedikit lagi nih teman-teman, subscriber saya udah sampai 1000 subscriber ya. Dan untuk jam tayang, doakan ya teman-teman, sebelum bulan depan jam tayang saya itu sudah genap di 500 ribu jam tayang gitu ya. Kok 500 ribu? Ke 3000 jam tayang ya teman-teman, maksudnya. Maaf ya teman-teman, agak ngeblank gitu tadi. Semoga jam tayang saya itu sampai di 3000 jam tayang untuk bulan ini, supaya saya itu nggak mulai lagi dari awal ya untuk jam tayangnya, supaya ngejar monetisasi. Oke, di sini Bapak sudah datang ya, sudah datang nih barang-barang yang dari tempat laundryan. Di sini saya mau bantuin dulu untuk nurunin barang-barang. Di sini itu ada meja. Nah, meja itu sebenarnya ala-ala meja kasir gitu, teman-teman. Tapi mejanya itu tuh sederhana banget dibuatin sama Bapak. Terus ini meja juga, meja setrika, Bapak yang buatin. Dan kalau lemari itu saya beli ya teman-teman, saya beli di mebel gitu. Walaupun lemarinya itu nggak terlalu kokoh, tapi sudah alhamdulillah ya ada lemari untuk panjangan baju-baju yang sudah di packing. Nah, di bagian depan mobil itu bisa teman-teman lihat, di situ ada boneka-boneka dan laundryan lain yang sudah selesai di packing. Dan teman-teman tahu kenapa sih setiap saya video atau setiap saya foto selalu ada boneka ini, padahal ini sudah lama ya. Iya, memang teman-teman, ini orangnya tuh nge-laundry dari bulan 9 teman-teman. Dari awal saya pindah di tempat laundry sampai sekarang tuh bulan 5. Jadi sudah berapa bulan ya, sudah 6 bulanan bonekanya itu laundryanya nggak diambil-ambil. Saya sudah pernah chat orangnya, tapi jawabannya dia nggak ada di tempat gitu. Jadi ya udah biarin aja, nanti kalau misalnya orangnya ngechat baru kita anterin. Oke, ini Bapak sudah selesai semua nurunin barang-barangnya. Sebenarnya kalau mesin cuci terus dryer itu masih ada di laundry sebelumnya ya teman-teman. Kenapa belum dibawa? Karena memang
kita itu masih menyelesaikan cucian-cucian yang sudah masuk itu di sana. Kebetulan, kontraknya itu habis sampai tanggal 15. Jadi sayang banget ya kalau misalnya kita itu sudah kosongin semua gitu. Hitung-hitung sambil promosi, kalau ada yang antar laundryan ke tempat laundry kita yang di tempat sebelumnya. Oke teman-teman, di sini tuh sudah selesai juga video kali ini ya. Terima kasih nih teman-teman yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang terus dukung channel ini. Semoga teman-teman kreator lain juga yang lagi ngonten channelnya cepat berkembang. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini rezekinya semakin dilancarkan seperti air yang mengalir. Amin. Terima kasih ya teman-teman sekali lagi. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.